Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak pengawas manajerial kita yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan terakhir yang teristimewa sekali Bapak dan Ibu Majelis Guru serta karyawan yang hadir pada kesempatan ini. Pada kali ini kita akan mengikuti kegiatan PMO. Jadi kegiatan ini ada beberapa rangkaian acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan program PMO kita, kemudian arahan dan sambutan dari pengawas manajerial. Terakhir nanti kita adakan rapat PMO yang dipimpin oleh nanti Ibu Yunda Husni. Sekalian tanya jawab. Terakhir kita penutup. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita buka pertemuan kita ini dengan baca lafaz basmalah. Kita langsung saja untuk acara pertama. Kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus menyampaikan beberapa informasi tentang program kegiatan PMO kita. Kepada Bapak Kepala Sekolah kita persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, were you ready? Kemudian saya minta tolong salah satu dari kita mengirim file kecil itu kepada Pak Unipen karena baru terkirim, supaya nanti acara kita lebih bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka kegiatan-kegiatan penting, antara lain pelaksanaan PMO. PMO itu adalah Pokja Manajemen Operasional yang tahun sekarang dilimpahkan kewenangannya kepada satuan pendidikan di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Selawat dan salam kita mintakan, kita sampaikan dan kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi untuk kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Andus Yulipen Henry sebagai pengawas manajerial yang telah berkenan hadir mendampingi kegiatan PMO kita pagi ini. Bapak dan Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru serta pegawai tata usaha yang hadir bersama kita pagi hari ini. Sebelum PMO ini, pada itu kami sampaikan acara kita hari ini agak padat. Di antaranya ada siswa kita yang simulasi KSN di persiapan besok, kemudian ada guru yang uji kompetensi UKOM. Nah, ini kemudian nanti mudah-mudahan kita dapat lanjutkan dengan rapat persiapan kelulusan dan hal-hal lain yang perlu. Kemudian juga anak-anak kita, karena terlibat banyak kita di PMO, anak kemarin kita suruh belajar daring di rumah dengan berikan tugas supaya nanti kita bisa fokus. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami telah kirimkan slide-nya. Jadi Pokja Manajemen Operasional untuk bulan April, dan nanti pelapornya paling lambat tanggal 10 bulan Mei ini, maka kita sampaikan bahwa berdasarkan kegiatan PMO bulan Januari kemarin sebagai awal perpanjangan 1 tahun dari dekade 6 bulan Juli sampai Desember, tambah hari ini lanjutan dari kegiatan kedua Januari sampai bulan Juni besok. Berdasarkan apa yang disepakati dulu, bahwa di dalam file yang telah saya kirim Bapak dan Ibu, kegiatan PMO itu adalah kita saling berdiskusi, saling bercerita, berbagi
tentang apa-apa yang telah kita laksanakan berdasarkan refleksi kita terhadap sebuah objek permasalahan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang menggelitik di sekolah kita ini, sehingga ini perlu kita bicarakan, diskusikan nanti dampaknya apa, pelaksanaannya bagaimana, dan seandainya ada kendala nanti solusinya bagaimana. Jadi itu intinya. Nah, di akhir nanti kita diharapkan untuk mencari bersama-sama solusi-solusi yang akan kita jadikan kegiatan, baik kegiatan HIAT atau sosialisasi, atau nanti ada kegiatan ceramah dan lain-lain, bimbingan, BIMTEK dan lain-lainnya. Nah, untuk Januari sampai Juni sesuai yang kita lihat kemarin berdasarkan rapor pendidikan, nah itu ada beberapa hal yang agak perlu kita perhatikan untuk ditingkatkan. Di antaranya dulu adalah masalah terkait dengan pembelajaran. Yang kedua yang menurun kemarin ada pergeseran angkanya, yaitu lingkungan belajar. Berdasarkan hasil AN, Asesmen Nasional, dan juga Dapodik, maka muncullah rapor pendidikan pada awal tahun 2024. Sedangkan di bulan Januari kemarin, sebelum rapor pendidikan baru keluar, maka kita sudah wajib memilih topik-topik yang akan kita tampilkan. Maka topik hari ini sesuai dengan di slide itu ada 4. Yang pertama tersangkut dengan pengelolaan sekolah, manajerialnya, yang mungkin hal ini fokusnya kepada kepala sekolah dan unsur pimpinan, juga pengawas. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran. Yang ketiga lingkungan belajar. Yang keempat menyangkut dengan guru secara personal. Yang dulu kita melihat, mengkaji di dalam PMO itu adalah modul ajar dan literasi digitalisasi pembelajaran. Maka berdasarkan apa yang kita amati dan juga permintaan kita bersama, yang digitalisasi untuk bulan Januari sampai Juni tetap kita lanjutkan supaya lebih sempurna. Karena digitalisasi itu berkembang terus, maka ini perlu kita lanjutkan. Untuk modul ajar yang telah selesai kemarin, untuk hari ini berdasarkan refleksi kita dari rapor pendidikan, maka kemarin kita pilih, yaitu lingkungan belajar dengan subtopik kekerasan seksual. Bukan berarti kekerasan seksual itu terjadi banyak dan lebih menggebiar di sekolah kita, tapi bukan. Kita mengenali itu berdasarkan refleksi dari rapor pendidikan, karena mungkin ada anak ketika menjawab soal-soal terkait dengan AN, Asesmen Nasional, anak ragu dan dia melakukan pemilihan yang membuat rapor pendidikan kita agak menurun di lingkungan belajar, khususnya di kekerasan seksual. Dibully juga mungkin ada, di narkoba mungkin ada, tapi hari ini kita fokus dulu masalah itu. Nanti kita akan bicara bagaimana pandangan-pandangan kita, kemudian bagaimana nanti ke depannya, dan apa solusi dan apa tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sehingga hal ini tidak terjadi. Nah, kalau dulu Bapak dan Ibu, itu adalah reward bagi anak-anak bila guru membelai anak. Nah, mungkin dengan memberikan jempol, mungkin memberikan dengan bagus, kata-kata bagus, atau mengejar atau mendekati anak dan membelainya. Oh bagus, pintar anak Bapak. Tapi hari ini ketika siswa SMA diberikan belaian seperti itu oleh bapak guru, dan baik rambut maupun bodinya atau badannya, kalau dia tidak rela, ini sudah termasuk hal-hal yang dikatakan tadi masalah seksual ini. Jadi untuk itu nanti kita mintakan pandangan dari bapak pengawas manajerial kita. Mudah-mudahan PMO hari ini dapat terlaksana secara baik, dan nanti kita akan buatkan link videonya. Absennya juga akan dikirim, juga notulennya, kemudian surat undangan kepada pengawas manajerial dan juga kepada Bapak Ibu, karena itu persyaratannya untuk disimpan KP kita. Jadi kita terima kasih banyak kepada Pak Yulipen, karena memang PMO itu dituntut didampingi oleh pengawas dan juga guru itu. Kalau awalnya itu gurunya boleh sebenarnya agak 10,
sekira kali 10. Tapi hari ini diharapkan memang seluruhnya ikut, karena tidak mengelompok-kelompokkan guru terhadap suatu permasalahan. Demikian sebagai antaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan beberapa informasi kepada kita terkait dengan kegiatan yang akan kita ikuti. Berikut kita persilakan kepada Bapak Pengawas Manajerial kita, Bapak Yul, untuk memberikan arahan atau sambutan terhadap kegiatan kita ini. Kepada Pak Yul dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita untuk arwah junjungan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, segenap unsur pimpinan, Bapak Ibu pendidik, tenaga kependidikan yang berbahagia. Baik, hari ini kembali kita melakukan PMO yang merupakan bagian dari siklus penyempurnaan yang indikator utama dari penyempurnaan itu adalah siswa di mana kompetensi siswa, capaian siswa meningkat dari periode ke periode, dari semester ke semester, dari tahun ke tahun. Itu indikator utama betul, dan itu juga jadi bagian target utama kurikulum Merdeka itu. Target utama sekolah penggerak itu, target utama forum-forum penggerak itu, target utama sub-sub kegiatan yang ada di dalamnya. Apakah itu PMO, apakah istilahnya penyusunan modul ajar, apakah istilahnya pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, pengenalan beragam model, kemudian digitalisasi dan segala macamnya, adalah tujuan akhirnya siswa. Dan itu juga yang diulang kemarin, minggu kemarin kita pertemuan di BBPMB oleh Pak Eri. Ini apapun itu kegiatan yang menyangkut dengan kurikulum Merdeka, target utama siswa. Dalam hal ini peningkatan kompetensi siswa dengan segala indikatornya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita melakukan PMO lagi yang bukan PMO yang pertama. Maka kalau kita lihat, tentunya hal yang mesti kita perhatikan, kita tindak lanjuti, kita analisa terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti, tentunya adalah capaian dari indikator-indikator PMO sebelumnya. Kita harus lakukan refleksi dulu, dan kegiatan refleksi ini memang harus dibiasakan dan dibudayakan di sekolah, dan itu tuntutan. Yang intinya adalah lihat program yang lama, PMO yang lama, apa indikator keberhasilannya, kemudian identifikasi apa kekurangannya, apa tantangannya, apa persoalannya, kemudian sempurnakan lagi untuk tahap yang berikutnya. Kalau seandainya sudah sempurna, indikator sudah tercapai, maka silakan nanti kita bahas topik lain, bahas persoalan lain yang tentunya berakar dari data. Karena walaupun bagaimana, ini adalah implementasi perencanaan berbasis data. Yang data yang kita punya tentunya salah satunya adalah hasil AN. Salah satunya adalah hasil AN. Maka silakan nanti kita bahas kalau seandainya indikator-indikator dari rencana kita yang kemarin sudah tercapai, tentunya kita lanjut lagi kepada mengidentifikasi hasil rapor pendidikan kita, bagian mana yang perlu lagi kita sempurnakan. Tentunya tidak akan semua yang bisa kita bahas, maka silakan nanti Bapak Ibu kawan-kawan
menentukan apa prioritasnya untuk kegiatan berikutnya, untuk kita tindak lanjuti. Dan jangan lupa indikator keberhasilan dari kegiatan kita itu apa saja, untuk nanti bisa kita evaluasi dan refleksi. Kalau indikatornya itu juga tidak ditetapkan, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu dengan menghabiskan anggaran dan waktu dan menguras pikiran tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita nyatakan berhasil. Yang salah satu kembali lagi bahwa muaranya adalah perubahan terhadap tingkah laku siswa, perubahan terhadap kompetensi siswa, perubahan terhadap keterampilan siswa. Silakan fokusnya mau di mana. Kalau seandainya fokusnya umpama yang akan kita rencanakan untuk tingkah laku siswa, ayo walaupun bagaimana, kalau kita mau mengarah ke sana, indikator ketercapaiannya itu harus juga kita pastikan apa saja, sehingga setelah itu kita lakukan nanti, kita lihat apakah indikatornya tercapai atau tidak. Kalau seandainya tidak tercapai, itu nanti akan jadi bahan refleksi untuk PMO berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu untuk mengingatkan lagi bahwa apapun kegiatan kita di sekolah kita ini, kalau namanya kurikulum merdeka, maka tujuan akhirnya siswa dalam artian kompetensi siswa, apakah itu karakternya, apakah itu pengetahuannya, apakah itu keterampilannya. Maka lagi-lagi ayo kaitkan nanti indikatornya dengan target akhirnya itu. Jangan hanya lakukan kegiatan kemudian tidak sempat kita lihat tingkat keberhasilannya bagaimana, maka itu akan sia-sia karena kita tidak on the right track. Barangkali itu saja. Sekali lagi ayo kita lakukan ini bersama-sama, tak lain tak bukan untuk lagi-lagi meningkatkan sekolah kita, mutu sekolah kita ini, mutu siswa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Yul yang telah memberikan arahannya kepada kita untuk kegiatan berikut ini. Bapak dan Ibu yang dihormati, selanjutnya kita masuk pada acara inti, rapat pleno, rapat PMO. Jadi membicarakan berbagai persoalan. Kepada Bu Us yang memimpin, kami persilakan. Terima kasih Pak Anto. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih sehat, masih digerakkan Allah untuk bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Manajerial SMA Negeri 1 Sudiki, Bapak Yunifer Henry, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, teristimewa Bapak Ibu Majelis Guru. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita adalah refleksi. Kegiatan kita hari ini adalah PMO. Jadi langkah pertamanya adalah refleksi, kemudian apa kendala, kemudian apa tindak lanjut yang akan kita lakukan. Materi PMO kita sudah kita rumuskan yang sebelumnya dan lanjutan dari bulan yang Februari kemarin, yaitu tentang digitalisasi pembelajaran dan kekerasan seksual. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yul tadi, orientasi kita sebagai pendidik adalah murid, dan murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah itu harus berpihak kepada murid dan keberhasilannya juga berdasarkan pelayanan kita. Bagaimana cara kita menghamba kepada murid. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ambil atau kita bahas dulu, kita merefleksi tentang digitalisasi pembelajaran.
Karena musim berubah, zaman berganti, karena COVID-19, kita diajarkan tidak lagi pembelajaran secara tatap muka, kita sudah menggunakan IT di dalam pembelajaran. Nah, untuk itu kami mohon diskusi hari ini, kami minta pendapat dari Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan. Nah, apa yang sudah kita lakukan dalam rangka kita memprioritaskan murid, dan murid. Jadi keberhasilannya untuk murid, pelayanannya untuk murid, kemudian senyamannya untuk murid. Jadi semuanya untuk murid ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan dalam digitalisasi pembelajaran? Silakan Bapak Ibu, siapa dulu yang bisa mengemukakan? Siapa dulu yang bisa mengemukakan pengalamannya tentang digitalisasi pembelajaran? Bapak Ibu, silakan. Nah, Ibu Reni, kami minta dulu Ibu Reni. Kenapa? Karena Ibu Reni dulu pernah ikut lomba tentang GTK di BGPMB. Walaupun kita sama-sama belum berhasil, tapi sudah mencoba. Silakan Ibu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya pribadi, untuk digitalisasi pembelajaran yang sudah pernah diterapkan di kelas, yaitunya pada materi hafalan unsur-unsur kimia, tabel peridi unsur, yaitu dengan menggunakan Instagram atau TikTok. Anak-anak itu saya minta untuk menghafal dengan cara sambil bernyanyi. Nah, nanti diupload ke TikTok, divideokan atau Instagram. Nah, cara menyanyikannya yaitu dengan jembatan keledai. Bisa misalnya nadanya dari bisa lagu-lagu, misalnya lagu-lagu yang populer sekarang. Habis itu yang dinyanyikan itu terdapat di sana nanti unsur-unsur kimia, dibuatkan jembatan keledainya, nanti diupload ke TikTok, kemudian linknya dikirim ke guru mapel. Nanti ketika dalam pembelajaran, untuk memulai pembelajaran nanti bisa sama-sama dilihat dan ditayangkan TikTok yang telah mereka buat atau di Instagram. Di sana bisa memotivasi anak-anak dalam menghafal unsur-unsur kimia biar lebih mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Reni, misalnya Ibu Reni mengajarkan secara, misalnya dengan cara lama, misalnya metode ceramah, kemudian diskusi, unjuk kerja, kemudian dari yang Ibu Reni lakukan, apa perubahan yang bisa Ibu Reni amati dari siswa Ibu Reni? Dari yang saya amati, alhamdulillah anak-anak ini lebih antusias karena di sana kan rata-rata pada zaman sekarang ini anak-anak kita tidak terlepas dari HP. Jadi dengan menggunakan HP sambil mereka membuat video, itu mereka lebih antusias. Yang biasanya mungkin sulit dalam menghafal-hafal atau menghafal unsur-unsur kimia itu membosankan. Mungkin ada yang malas. Dengan adanya penggunaan digitalisasi ini, anak-anak itu lebih antusias. Apalagi kami tidak membatasi, boleh nanti mereka itu berkolaborasi dengan temannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Reni. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Reni. Bapak Ibu, itu sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Belajarkanlah murid sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat zaman. Zamannya tidak lagi guru mengajarkan sebagai satu-satunya sumber belajar, maka ada sumber-sumber belajar lain menggunakan aplikasi yang memang sedang digemari oleh peserta didik kita. Bapak Ibu, lanjut, siapa yang bisa atau memberikan pengalamannya kepada kita semua mengenai digitalisasi pembelajaran?
Bapak Ibu, silakan. Ibu kata Pak Anto, kita mintakan kepada Ibu Nelly. Silakan Ibu Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait dengan digitalisasi pembelajaran ini yang saya terapkan di semester ini, ke asesmennya, penilaiannya. Jadi setelah saya amati semester kemarin bahwasanya pemberian tugas ini kalau secara tulis anak-anak itu cenderung lebih malas mengerjakan. Jadi ketika saya ganti metodenya semester ini dengan cara praktek, kemudian mereka ini merekam hasil kegiatannya berupa video. Di situ terjadi perubahan cara mereka untuk mengerjakan tugas. Yang pertama, motivasi mereka lebih semangat karena mungkin ya itu tadi sekarang anak-anak zamannya HP berada di tangannya, artinya teknologi sudah berkembang. Jadi anak-anak lebih bagus cara menyelesaikan tugasnya dalam mengedit videonya, dalam mengkreasikan hasil rekaman kerjanya. Ini kami berdua dengan Bukem terkait dengan materi trigonometri, penerapan trigonometri. Jadi indikator yang pertama adalah anak-anak semangat dalam menyelesaikan tugasnya dibandingkan kalau kita memberikan tugas dalam secara tulisan. Kemudian yang kedua, karena sudah kemarin melaporkan hasil MIT, di situ nampak perubahan nilainya. Kalau yang pakai video kemarin itu anak-anak bagus rata-ratanya untuk asesmennya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Nelly. Ibu Kem, ada yang mau ditambahkan tentang pengalamannya berdua dengan Ibu Nelly? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nelly tadi, di semester 2 ini untuk pembelajaran trigonometri, kami dengan Ibu Nelly mulai dari awal pembelajaran untuk materi itu sampai ke asesmennya, itu selalu berdiskusi bagaimana supaya trigonometri ini bisa dipahami oleh siswa. Jadi untuk itu kami dari awal sudah membuatkan untuk pertemuan pertamanya, kami rancang LKPD-nya dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian LKPD itu nanti kami bahas dalam diskusi kelompok siswa. Mereka bekerja dengan langkah-langkah yang sudah ada di dalam LKPD. Mereka melakukan kegiatan seperti misalnya dalam penerapan rumus-rumus Pitagoras, mereka sudah merancang sendiri dengan segitiga yang mereka buat sendiri. Kemudian dari hasil-hasil yang diperoleh per kelompok, mereka menampilkan dalam bentuk presentasi. Jadi langkah yang pertama kami lakukan dulu penanaman konsep tentang trigonometri. Kemudian untuk yang berikutnya kami buat lagi LKPD tentang penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak siswa bekerja per kelompok, itu membuat alat namanya klinometer sederhana. Mereka membuat klinometer sederhana itu melalui tutorial yang ada di YouTube. Masing-masing kelompok membuat alat tersebut.
alat tersebut memang sederhana, bahannya pun tidak mahal sehingga mereka mudah mengerjakannya. Kemudian setelah itu ditugaskan anak dalam bentuk tugas proyek itu mengukur tinggi suatu objek. Mereka diberi kebebasan mengukur tinggi objek, misalnya mengukur tinggi tower, mengukur tinggi pohon kelapa tanpa memanjat. Jadi di dalam LKPD kami sudah menyediakan laporan hasil kegiatannya itu untuk sudut-sudut istimewa yang anak-anak kami minta juga menggunakan mencarinya sendiri, searching di Google, sehingga mereka mendapatkan satu kesimpulan bahwa untuk mengukur suatu benda kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri yang kebetulan pada saat itu baru digunakan perbandingan tan. Nah, mereka untuk membuat klinometer itu diminta kepada mereka untuk memvideokan seperti apa dia membuat klinometer di dalam kelompoknya, dan setelah itu divideokan pula mereka melaksanakan kegiatan pengukuran di lapangan. Jadi video itu dikumpulkan dan hasilnya pun untuk memantapkan pemahaman terhadap materi tersebut, kemudian dipresentasikan kembali hal yang sudah dilaksanakannya di lapangan. Nah, barangkali digitalisasi yang kami lakukan di sini untuk trigonometri itu penggunaan media pembelajaran seperti Canva, kemudian anak bisa membuat video tentang kegiatan-kegiatan yang dimulai dari awal pembelajaran, mulai dari mereka menemukan konsep, berakhir sampai penerapan kegiatan memahami materi perbandingan trigonometri. Nah, barangkali itu yang kami lakukan berdua dengan Ibu Nelly untuk materi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang bisa kita ambil dari tim matematika adalah yang pertama adalah kolaborasi antar guru mapel, yang berikutnya adalah bagaimana mengaktifkan siswa menemukan sendiri mulai dari konsep sampai apa yang dituntut dari pembelajaran yang disajikan oleh Ibu Nelly dan Ibu Kem. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua termotivasi dengan kolaborasi dari timnya matematik. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita mintakan, kami pernah melihat, mengamati, dan kita mungkin iri ya kepada guru PJOK. Kenapa pas belajar PJOK itu siswa kita itu seakan tanpa beban? Ya, seakan tanpa beban. Riang gembira di lapangan, seru-seruan mereka dengan gurunya. Jadi sekarang kita mintakan pengalaman dari timnya guru olahraga. Silakan, boleh Bapak Petra. Bapak Petra ada kawan? Tidak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari PJOK dalam digitalisasi ini, saya sendiri biasanya melakukan pembelajaran dengan melakukan digitalisasi, yaitu menggunakan media YouTube. Dalam pembelajaran materinya yang semester kemarin yaitu permainan bola tangan, karena permainan bola tangan ini merupakan materi yang asing bagi siswa, jadi saya memulainya menggunakan media YouTube, yaitu dengan melihatkan sebuah video yang menampilkan permainan bola tangan, dan kemudian siswa mengamati apa yang ada di dalam video itu. Contohnya dalam permainan bola tangan itu ada yang namanya teknik dasar, ada juga yang namanya
aturan dan juga pelanggaran dalam permainan bola tangan itu. Dan kemudian selesai siswa menonton videonya, saya meminta kepada siswa dibagi beberapa kelompok dan dibuatkan, contohnya kelompok 1 itu membuatkan tentang teknik, dan kelompok 2 itu membuatkan permainan kombinasi yang menggunakan, contohnya teknik di dalam bola tangan itu ada teknik melempar, ada juga teknik berlari. Nah, dan saya membuat beberapa kombinasi kepada siswa dan menyuruh siswa membuatkan video juga supaya bisa lebih maksimal dari menonton video tersebut dan juga bisa langsung mempraktekannya. Mungkin itu dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Petra. Tepuk tangan untuk Pak Petra dulu. Bapak Ibu dari kelompok matematika sudah, dari kelompok PJOK-nya sudah, dari IPA-nya sudah. Sekarang kita mintakan kepada kelompoknya IPS. Siapa yang mau duluan? Ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang duluan? Malu menunjukkan diri. Baik, saya mintakan sajalah kepada tim kami ekonomi, Ibu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah kami lakukan dalam materi ekonomi itu adalah, kebetulan saya waktu itu tertarik dengan materi bahasa Indonesia, itu adalah scrapbook. Jadi saya waktu itu pernah melihat scrapbook bahasa Indonesia yang ditugaskan oleh Ibu Hilma Sylvia kepada siswa di kelas 10. Jadi saya merasa tertarik, saya cobakan juga di kelas 11 dengan topik ekonomi. Kebetulan waktu itu topiknya adalah sistem upah. Jadi sistem upah ini dibagi dengan beberapa kelompok. Jadi tiap kelompok tidak hanya mendapatkan materi sistem upah. Jadi dalam satu bab dengan beberapa materi kami bagi-bagi, dan tiap-tiap kelompok tidak mendapatkan materi yang sama. Jadi nanti setelah siswa membuat scrapbook, dan scrapbook itu juga divideokan. Jadi nanti hasil video juga ditampilkan di depan kelas, dan scrapbook itu juga dipresentasikan kembali agar masing-masing kelompok mendapatkan materi yang berbeda-beda. Nah, itu adalah yang kami lakukan di dalam kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, scrapbook. Bapak Ibu semua paham dengan scrapbook? Paham? Enggak, mungkin enggak paham dong? Jadi scrapbook itu adalah media tempel yang dilakukan oleh siswa, yang kebetulan hasil karya siswa di mata pelajaran ekonomi sudah kami serahkan kepada pustaka. Nah, iya, jadi hasil karya siswa juga bisa dinikmati oleh siswa yang lain. Nah, jadi scrapbook itu adalah media tempel, jadi nanti siswa menempelkan materi-materi, dan materi itu ditulis tangan. Yang boleh ditempelkan itu adalah hanya gambar, dan gambar itu boleh di-print melalui internet. Jadi kalau materinya mereka tulis tangan sendiri. Jadi mereka berinovasi, berkolaborasi dengan teman-temannya dan berkarya. Jadi nanti karya itu bisa dinikmati tidak hanya oleh siswa teman sekelasnya, tetapi juga bisa dinikmati oleh teman-teman di luar kelasnya atau kelas lain. Jadi digitalisasinya mungkin memakaikan bahannya diambil dari internet. Kemudian Butify juga memvideokan. Nah, kami sudah lihat di TikToknya Cik Latif. Nah, Bapak Ibu dari kelompok IPS ada lagi? Ada yang mau menceritakan pengalaman terbaiknya? Ada Bapak Ibu dari IPS yang lain? Cukup IPS? Nah,
Boleh, cukup. Sekarang kita mintakan kelompok bahasa. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Kami mintakan sebelum kita pindah ke materi yang berikutnya, kekerasan seksual. Silakan Bapak Ibu yang dari kelompok mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, silakan siapa yang mau menceritakan pengalamannya tentang digitalisasi pembelajaran. Tak gitu dah. Nak umur ada bantang. Tunjuklah lah satu-satunya terganteng di bahasa Indonesia selain Pak Anto dan Pak Kepala Sekolah, Bapak Yalfi. Silakan Pak Yalfi. Mic-nya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang telah pernah dipraktekkan di kelas tentang pembelajaran yang menggunakan digitalisasi. Sebelumnya materi bahasa Indonesia itu ada musikalisasi puisi. Di tahun-tahun sebelumnya kami melakukan musikalisasi puisi itu dengan cara mempraktekkan atau dengan cara menampilkan di depan kelas atau dengan cara hanya di depan kelas dan menggunakan media yang monoton saja. Cuman baru-baru ini kemarin itu kami menggunakan digitalisasi dengan menggunakan YouTube. Artinya mereka bisa mengambil video dimanapun, tempat-tempat dengan mengeksplor daerah-daerah atau tempat-tempat yang baru bagi kita. Ada mereka yang mengeksplornya di tempat-tempat wisata yang belum dikenali orang-orang. Jadi ketika mereka mengeksplor itu dan mereka membuat musikalisasi di situ dengan view-nya atau latarnya tempat-tempat yang baru, maka itu akan memunculkan ketakjuban bagi orang-orang yang belum pernah melihatnya. Jadi sembari dia menampilkan bakatnya musikalisasi puisi, dia pun bisa mengeksplor tempat-tempat yang indah di daerah kita. Jadi mereka itu mengirimnya di YouTube secara berkelompok, dan pada akhirnya di YouTube mereka itu sudah ada iklan yang muncul. Nah, berarti sudah banyak orang yang melihat dan bakat mereka tersalurkan dan tempat-tempat indah bisa mereka eksplor secara berkelompok. Nah, itu saya rasa pembelajaran digitalisasi yang pernah dipraktekkan. Mungkin ada tambahan dari bahasa Inggris. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Yalfi karena sudah mempromosikan daerah kita. Kemudian iklan sudah muncul di YouTube-nya Ananda. Nanti bisa jadi anak kita jadi YouTuber, bisa digaji dari YouTube. Itu tujuan akhirnya ya Bapak Yalfi, insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu, apakah masih ada tambahan dari kelompoknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Sebelum kita lanjut, ada Bapak Ibu? Iya, belum Bapak. Ini kan yang sudah dilakukan Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, berarti yang sudah kita tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Apa kendala dari digitalisasi pembelajaran? Apakah semua guru sudah melaksanakan digitalisasi pembelajaran? Tadi kebetulan yang ditanya adalah guru-guru muda dan sudah melaksanakan digitalisasi pembelajaran. Nah, kita tanyakan lagi kepada senior kita. Apa kendalanya? Apakah sudah melaksanakan digitalisasi pembelajaran? Kita mintakan kepada Bapak Haryanto. Bapak dan Ibu, nanti tolong kita siap-siapkan substansi yang akan disampaikan, karena waktu kita PMO ini 1,5 jam. Kemudian materi kita topik 2 yang ditanyakan itu ada bertingkat apa yang telah, apa kendala. Nanti sekolah bisa menyimpulkan. Makanya kemarin kita sepakati yang digital ini tetap lanjut.
Kalau sudah selesai kemarin berarti IHT tentang digital ini bisa ya terhenti. Artinya bapak dan ibu yang mencari sendiri. Maka sekolah masih memfasilitasi nanti kegiatan IHT. Tadi ada yang scrap ya, Bu Latifa. Nanti Bu Latifa kita mintakan sebagai narasumber, Pak Yalpi juga nanti dari guru olahraga dan lain-lain. Yang tadi, yang kawan-kawannya rasanya belum bisa, maka kita dari sekolah akan memfasilitasi sehingga apa model-model pembelajaran, jenis-jenis yang digital yang dibuatkan dalam digitalisasi pembelajaran ini sampai nanti menghasilkan di YouTube anak-anak kita. Ini sasaran kita sehingga mereka bebas untuk siswa yang katakan oleh Pak Pengawas tadi. Nah, kita berbuat untuk siswa, untuk murid. Bahasa sekarang murid ya, betul. Nah, ya bos, bahasa untuk kurikulum merdeka ini murid. Jadi murid sampai mereka menjadi produser memproduksi sebuah naskah di YouTube dan juga naskah-naskah lain yang akan dicontoh oleh siswa dan guru lain sebagai aksi nyatanya. Kira-kira begitu contoh. Terima kasih. Kemudian nanti baru kita masalah kekerasan seksual. Jadi Bu, tolong cukup untuk mewakili beberapa materi saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Us. Sehubungan dengan yang disampaikan oleh beberapa orang teman kita tadi, kalau dalam dilihat beberapa kendala yang jadi persoalan sekarang untuk tampil dalam digital tersebut, misalkan YouTube atau dalam TikTok atau dalam bentuk apa sajalah yang berhubungan dengan digital yang akan ditonton oleh banyak orang atau teman-temannya, yang menjadi persoalan percaya dirian siswa itu sekarang yang agak malu-malu dia. Jadi kadang-kadang anak itu dalam hal-hal kegiatan lain dia percaya diri untuk menampilkannya dalam TikTok atau YouTube, tapi dalam hal pembelajaran dia tidak begitu percaya diri. Itu jadi persoalan sehingga anak-anak tersebut saling membagi-bagi kepada kamulah atau kamulanya. Saya memvideokan kamulanya. Jadi apabila sampai kepada seseorang itu kameranya, dia rasa-rasa kurang percaya diri sehingga seolah-olah ada semacam rekayasa tampilannya. Nah, itu yang di persoalan yang kita hadapi, kita lihat pada kondisi sekarang ini. Terima kasih Bu Us. Terima kasih Pak Anto. Kemudian kira-kira Pak Anto apa tindak lanjutnya untuk mengatasi hal tersebut? Jadi sebagai solusinya, beberapa kali kita lihat anak itu dipertontonkan kepadanya dulu hasil pembelajaran orang lain dalam bentuk YouTube, jadi sekolah lain. Nah, jadi misalkan pelajar sekolah lain, jadi sehingga dia lebih termotivasi lagi untuk tampil juga. Jadi sebagaimana sampaikan Pak Yal tadi, untuk tampil tersebut tidak hanya pada lokasi-lokasi resmi, bisa dalam kondisi alam bebas seperti di tempat-tempat alam yang disukainya, sehingga dia akan lebih rileks untuk berekspresi. Itu salah satu, mempertontonkan contoh-contoh yang ditampilkan oleh siswa sekolah lain. Terima kasih Pak Anto. Jadi Pak Anto, kendalanya sudah ada, kemudian tindak lanjutnya juga bagi Pak Anto sudah ada. Sekarang kita mintakan guru senior berikutnya, Ibu Emma. Kami minta pendapatnya apa yang sudah dilakukan, apakah ada kendala, kemudian apa tindak lanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk pribadi saya khususnya, mungkin saya belum memakai digital secara penuh. Mungkin saya hanya bisa memakai melalui WA, WhatsApp, atau buka Google. Namun kalau saya menggunakan Infocus, saya tidak pernah. Kenapa? Karena yang kimia ini menurut saya pribadi, khususnya saya mengajar materi kelas 11, banyak perhitungan. Jadi kalaupun saya tampilkan di dalam Infocus,
saya tetap juga menggunakan spidol atau whiteboard. Jadi itu kendala saya di samping itu, mungkin saya juga kurang pandai dalam IT. Seperti adik-adik kita tadi, ada sistem book tadi, ada sistem ini, saya nggak pandai. Apa namanya itu di rumah? Scrapbook. Nah, saya kurang pandai. Jadi itu pula kendala yang saya pakai. Tapi bagi guru-guru kimia atau IPA yang lain, jangan meniru saya. Kalaupun saya seperti ini gaptek, kalau bisa yang baru-baru yang masih muda, lanjutkanlah IT ini, bila perlu lebih dari yang sudah diberi, misalnya panduan-panduan, kita bisa mencari sendiri. Jadi mungkin itu yang saya hadapi saat ini. Mungkin kedepannya lagi semakin modern, semakin ketinggalan saya mungkin. Itu saya akui jelas Pak Yul. Ya, kira-kira begitu, dan terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi Bu Emma, jadi misalnya scrapbook tadi, Latifah kita berdayakan untuk berbagi praktik baik kepada kita semua. Yalfi kita berdayakan untuk berbagi praktek baik, nanti Bu Emma bisa juga siswanya menghasilkan video YouTube. Kemudian Ibu Nelly kita berdayakan karena di samping Bu Emma, nanti Bu Emma akan bisa lebih hebat dari kami-kami yang lebih muda. Amin. Bapak Ibu, jadi kendalanya ada, berarti belum semua kita mampu, tapi kita akan berkolaborasi. Dengan semangat kebersamaan, kita insya Allah bisa. Iya Bapak Ibu? Iya Bu Emma? Siap. Nah Bu Emma siap. Ibu Mary bagaimana Bu Mary? Ya, jadi belajar kepada yang lebih muda. Jadi Bapak Ibu, berarti kita masih ada yang belum, tapi kita akan terus berkolaborasi dan belajar supaya kita lebih bisa. Nah Bapak Ibu, tadi sudah ada kita sudah refleksi apa yang sudah dilakukan, kemudian apa kendalanya, kemudian apa jalan keluarnya atau apa tindak lanjutnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita beralih kepada materi kita yang kedua, kekerasan seksual. Kenapa itu? Karena di lapor pendidikan kita, kekerasan seksual bernilai rendah dibanding yang lain. Nah, di situ kan ada narkoba, kemudian bully. Berarti narkoba dan bully masih bisa ditolerir di sekolah kita. Yang tidak adalah kekerasan seksual. Di mana kita tahu? Di rapor pendidikan. Siapa yang mengisinya? Anak. Berarti itu hasil dari yang AN tahun kemarin yang diisi oleh siswa kita yang terpilih kelas 10 dan kelas 11. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi kekerasan seksual yang ada di sekolah kita? Kalau tidak salah, di bulan Februari, guru sosiologi pernah menyampaikan kita harus bedakan antara kekerasan seksual, penyimpangan seksual, satu lagi saya lupa, pelecehan seksual. Jadi ada 3. Jadi, iya Pak, berarti Bapak masih catat di buku Bapak. Berarti guru sosiologi antara Ibu Maria dan Ibu Mila, kita harus bedakan antara kekerasan seksual, penyimpangan seksual, pelecehan. Oh, jadi pelecehan masuk ke dalam kekerasan. Nah, Bapak Ibu silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, kita diskusi lagi tentang materi yang berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Kita mintakan guru agama dulu. Kita tinjau dari segi agamanya dulu. Materinya adalah kekerasan seksual. Pada tua, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Us atas waktunya. Berkenaan dengan seksual ini, jelas-jelas dalam agama kita telah ada ayat yang menyatakan jangan dekati zina. Ya, itu berkenaan dengan pembagian-pembagian tadi Bu Us katakan, ada itu namanya pelecehan, ada itu namanya penyimpangan, ya, dan ada juga namanya kekerasan. Semua itu kalau dalam agama jelas-jelas salah, baik itu kekerasan, baik itu pelecehan, baik itu penyimpangan. Hanya saja di dalam agama kita disuruh untuk menghindarinya, jangan terjadi. Jadi meminta sebelum dia hanyut begitu. Nah, dijelaskan kepada kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus kepada hal yang demikian. Kita harus mengedukasi dan membatasi mereka supaya mereka tidak terlibat ke dalam hal-hal yang kita sampaikan tadi. Baik mereka itu berbentuknya itu penyimpangan, baik itu kekerasan. Kita edukasi mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang demikian. Baik mereka itu sebagai korban atau mereka itu sebagai pelaku, perlu kita edukasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pandangan kami, Ibu Us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Datuk. Jadi di dalam agama kita jelas ya Pak Datuk, wala taqrabul zina, jangan mendekati zina. Jadi di dalam kekerasan seksual ini mungkin itu hal yang biasa karena zaman sekarang zaman berubah, musim berganti. Tetapi di dalam instrumen AN itu sudah termasuk ke dalam penyimpangan seksual. Mungkin bisa dari verbalnya, bisa dari fisiknya. Nah, Pak kami membahas tentang kekerasan seksual Pak Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekerasan seksual di sekolah kita? Bagaimana pendapat Pak Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tentang bagaimana cara mengatasi kekerasan seksual. Ya, menurut saya sedikit saja itu terhadap anak ya Bu Usna. Jadi Pak anak bisa sebagai pelaku, anak bisa sebagai korban. Guru bisa sebagai pelaku, guru bisa sebagai korban. Jadi kalau menurut saya sedikit saja itu harus banyak dilakukan sosialisasi baik terhadap anak dan terhadap guru. Ya, karena saat zaman sekarang sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan melampaui garis-garis yang melampaui batas. Nah, jadi menurut saya itu aja. Untuk mengatasinya harus banyak-banyak mensosialisasikan atau kitanya mengingatkan kembali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contoh terjadi kekerasan seksual. Itu aja dari saya. Ya. Terima kasih Pak. Ada tambahan dari teman-teman lain. Ya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekarang kita mintakan kepada Ibu Mary sebagai guru BK apa yang harus atau akan kita lakukan. Silakan Ibu Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan
apa yang Ibu Us informasikan tadi, bahwa di rapor pendidikan kita itu nilainya yang kekerasan seksual itu merah. Nah, sejauh ini kami sebagai guru BK belum mengetahui Bu Us kekerasan itu apa yang diterima anak atau sebagai korban atau sebagai pelaku. Sampai saat sekarang belum kami temukan. Nah, namun dalam hal ini mungkin seperti apa yang dikatakan Pak Un tadi, mungkin untuk mencegah barangkali kita perlu sosialisasi. Nah, kemudian saya pernah mengikuti seminar dengan Dr. Buike beberapa tahun yang lalu. Itu dibahas itu masih kekerasan seksual. Nah, waktu itu Dr. Buike itu bertanya kepada kami sebagai anggota, apa menurut Ibu termasuk pemerkosaan. Nah, barangkali di masyarakat awam pemerkosaan itu mungkin sudah melakukan hubungan yang lebih jauh. Nah, ternyata waktu itu Dr. Buike memberikan contoh, misalnya anak bapak ibu perlawanan jenis, misalnya seorang bapak ingin mencium anaknya perempuan. Waktu itu anaknya bertanya, waktu itu Dr. Buike, Pak, apa yang dimaksud dengan pemerkosaan? Itu ditanyakan oleh anak Dr. Buike. Lalu Dr. Buike itu jawab, kalau seandainya Bapak mencium kamu tidak setuju, itu kira-kira jawaban Dr. Buike. Jadi pemerkosaan itu kalau dilakukan secara terpaksa, itu termasuk ke pemerkosaan, kata Dr. Buike kan. Jadi kita harus mensosialisasikan sesuai dengan tingkatan umur siswa, umur anak. Itu, barangkali itu pendapat saya, Bu Us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mary. Ya, silakan Bu Ira. Terima kasih Bu Us atas waktu yang diberikan. Jadi materi PMO kita sekarang adalah tentang kekerasan seksual. Ini sepanjang yang kami ketahui, untuk kekerasan seksual salah satunya di sini adalah pelecehan seksual. Mungkin di sekolah seperti yang tadi sudah Ibu Mary sampaikan, kekerasannya tidak terlalu nampak begitu kan. Cuman sebetulnya kalau kita telaah yang termasuk ke dalam pelecehan seksual itu, menurut hemat kami itu komentar yang tidak pantas terhadap penampilan fisik itu termasuk ke dalam salah satu pelecehan seksual. Kemudian yang kedua itu sentuhan yang tidak diinginkan, baik dari anak-anak sesama mereka atau mungkin dari pihak lain atau mungkin guru. Kemudian ada lagi pelecehan melalui media sosial. Itu juga termasuk kekerasan seksual di sekolah yang memang tidak terlalu kentara dia kekerasan, tetapi itu sudah termasuk pelecehan. Jadi apa contohnya penampilan fisik tersebut? Mungkin kita guru jaranglah mungkin melakukan komentar yang negatif terhadap siswa kita ya Bapak Ibu, tetapi mungkin siswa dia ada dari teman-teman mereka itu yang memberikan komentar yang tidak enak. Itu perlu kita antisipasi juga, masuk dia ke dalam ranah ke pelecehan seksual yang merupakan salah satu poin dari kekerasan seksual tadi. Kemudian yang paling banyak itu memang kita rasakan dan anak-anak berbicara sekarang mungkin sharing dengan kita itu melalui medsos ini ya. Jadi menurut kami itu mungkin identifikasi dulu pertama apa-apa saja yang termasuk ke dalam pelecehan seksual yang ada di sekolah yang perlu kita antisipasi ke depannya. Kemudian berikutnya, karena tadi juga sudah berbicara kita tentang mungkin kita lebih kepada pencegahan sekarang, karena kita lihat seperti laporan dari Mary sebagai guru BK tadi, tidak banyak anak-anak, tetapi kita tentunya tidak menginginkan hal-hal ini ada di sekolah kita. Jadi apa kira-kira solusi atau pencegahan terhadap pelecehan seksual yang kemungkinan akan terjadi itu?
pertama tadi adalah kita memberikan edukasi atau pendidikan, kita berikan pelatihan atau penyuluhan baik kepada siswa ataupun kepada guru. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membuat kebijakan sekolah yang jelas dan tegas ya terhadap pelecehan seksual ini. Jadi di dalam nanti kita ini kan akan membuat lagi yang namanya kurikulum sekolah. Ya, yang namanya kemarin adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, mungkin di sana kita akan bisa lebih pertegas nanti dan perjelas kebijakan sekolah kita tentang pelecehan seksual ini. Kemudian yang ketiga ini pengawasan. Mungkin CCTV kita akan ada sangat bagus kita optimalkan kembali ya Pak Anto. Jadi kita bisa nampak di sana nanti apa-apa tindakan kita dan kita akan lihat secara berkala mungkin apa yang terjadi di ruang-ruang kelas kita yang sedang kita tidak berada di sana. Itu mungkin langkah berikut. Kemudian yang berikut adalah komunikasi terbuka ya. Jadi kita mendorong anak-anak kita untuk memang melaporkan ya hal yang mereka alami jika terjadi ya hal-hal yang seperti tadi kita sampaikan baik kepada wali kelasnya ataupun kepada guru yang mungkin mereka percaya ya karena ini tidak bisa kita pungkiri ya ada yang dia tidak melapor ke walasnya atau ke BK tapi ada ke guru-guru tertentu yang dia percaya. Kemudian yang berikut kolaborasi kita dengan pihak luar ya kolaborasi kita dengan pihak luar seperti lembaga perlindungan anak atau mungkin kepolisian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung dari pendapat Ibu Ira dari Bu Mary tadi, karena tidak ada yang melapor ya Bu Mary, tapi pas anak mengisi AN masuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Jadi Bu Ira tadi ada solusinya edukasi sama dengan Pak kemudian kebijakan sekolah tentang pencegahan kekerasan seksual yang tertuang di dalam KOSP, kemudian pengawasan. Pengawasan di sini bisa semua kita berkolaborasi dan kemudian aktifkan CCTV, kemudian komunikasi terbuka anak agar mau curhat kepada guru yang dipercayanya, wali kelas atau guru BK-nya, karena di sini anak mungkin merasa kalau dia curhat ada sesuatu yang kurang nyaman di dalam dirinya. Jadi mungkin kepada guru-guru yang bisa dia percaya. Anak itu sulit untuk menceritakan karena mereka menganggap itu adalah aib mungkin. Kemudian kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak atau pihak kepolisian. Terima kasih Bu Ira. Kemudian ada tambahan lagi. Silakan Ibu Mila dan Ibu Maria ganti-gantilah. Silakan Bapak. Bapak dan Ibu, menarik apa yang kita sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Ini suatu hal yang baru di dunia pendidikan. Karena pendidikan ini kan sudah lama nih Bapak Ibu, tapi ini baru. Kenapa ini diangkat masalah kekerasan seksual? Jadi karena memang menyangkut dengan HAM dan lain-lain. Namun sebelumnya saya terima kasih Bu Emma sudah menyampaikan terbuka. Nah, inilah yang kendala, maka memang dianggap tetap kita lanjutkan dulu masalah digitalisasi. Ya Bu Mary, mudah-mudahan nanti ada kolaborasi antara kita sama. Ya, tepuk tangan dulu kita semua, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti kita dari sini banyak menghasilkan YouTuber, menghasilkan produk-produk dari digitalisasi ini, baik guru maupun siswa, dan nanti anak-anak ini akan makin senang dalam pembelajaran dan juga setelah tamat dari belajar. Masalah kekerasan seksual tadi sudah sampai ke Bapak dan Ibu, memang ini tidak muncul banyak. Tadi sudah sampaikan guru BK Bu Mary, tapi di dalam saya ulas dulu di dalam rapor pendidikan yang lama, karena kita kemarin karena belum keluar rapor pendidikan terbaru, masih yang sebelumnya. Nah, untuk membuat IRB pun kemarin itu banyak mengacu kepada yang lama, kecuali untuk pengeluaran yang rutin. Nah, Bu Yanti dengan rekan-rekan itu memang mengacu ke sana tadi. Di sana bukan merah,
tapi menurun dari sebelumnya angkanya. Berarti ada anak yang mungkin memunculkan itu. Apakah benar ini nanti ini yang akan kita pantau ke depan. Maka kita munculkan di dalam PMO ini. Kemudian tadi Bu Mary juga menyampaikan secara fisik tak ada. Nah, Bapak dan Ibu sampaikan oleh Pak tadi dan guru agama juga. Pertama, masalah seksual ini, masalah pornografi, seluruh agama apapun di dunia ini memang tidak membolehkan. Ya memang tidak dibolehkan, haram. Karena itu ajaran itu tidak membiarkan. Karena wanita ini harus dihargai. Bukan hanya agama kita, tapi juga agama-agama lain, termasuk agama Buddha dan Konghucu pun tidak boleh. Masalah seksual ini harus dihindari, pergaulan bebas seperti Nabi Lot. Namun yang perlu kita sampaikan di sini adalah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, Bapak dan Ibu, bahwa untuk anak-anak kita tadi sampaikan Pak bukan hanya guru kepada anak, tapi juga anak sesama anak, atau sebaliknya anak kepada guru, atau guru sesama guru. Maaf Bapak dan Ibu, kalian nanti kok telendo ke nyanyi, tersinggung ke nyanyi, telendo ke turun. Kalau ada kita yang tampilan kita agak berbeda, sehingga anak mencuri awak, lamu colinya, mendoci-docinya Pak Ibu, ini sudah termasuk pelecehan kah atau yang lain-lain? Kalau dulu malah ada guru tuh lewat, saya kan tamat SPG Pak Ibu. Ketika kawan-kawan menghonor SD, umur 19 tahun baru Bu Ira. Guru-guru SD, kemudian anak itu didokaknya guru. Ini sudah termasuk zaman sekarang pelecehan seksual. Tapi dulu tahun 80-an itu tidak ada. Malah ketika kita lewat, ada anak mengikuti gerak body bapak ibu. Nah, yang biasanya membicarakan ini laki-laki nih, anak laki-laki, dan guru lewat. Secara de facto ini sudah termasuk pelecehan seksual, yaitu siswa kepada guru. Nah, biasanya untuk guru kepada siswa itu mungkin banyak guru laki-laki kepada siswa, karena kami laki-laki ini sama tahu Pak dan Ibu. Nah, contoh materi kena lancak ini Pak Dato'. Contoh selera kena lama. Biasanya 6 siswa itu kan mudo-mudo. Nah, tapi itulah sebabnya tidak dibolehkan ini terjadi lagi. Nah, atau sesama-sama siswa, inilah yang kenal dengan bukan hanya pelecehan seksual, tapi istilahnya Pak Elbi, penyimpangan seksual. Sekarang dikenal dengan LGBT. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan jelaskan itu. Nah, LGBT itu karena memang ada, Allah itu menciptakan kita, wanita itu suka sama wanita, atau sebaliknya laki-laki itu suka sama laki-laki. Nah, dan ada yang memang kedua-duanya. Itu boros mana penggunaan rem kawan-kawan. Nah, ini banyak terjadi. Bapak bisa lihat di TVRI, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di video-video tampilan. Ada siswa yang sesama siswa, ya susah. Nah, kemudian ada guru sesama guru. Ini mau kita bicara dengan guru nih. Kalau masyarakat luas lain masalahnya. Nah, ada guru sesama guru. Nah, dan itu Bapak Ibu bisa lihat di 50 kota, termasuk objek ini berada pada posisi merah. Betul. Nah, 50 kota dan kota Payakumbuh, posisi kenakalan lingkungan belajar ini termasuk LGBT ini pada posisi merah. Artinya Bapak dan Ibu masih ingat ada dulu sebuah daerah di 50 kota ini namanya adalah apa sek namanya sila dulu? Oh, Julu-Julu ya bos? Julu-Julu bahasa Indonesia apa? Arisan sek. Sekitar 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu ada sebuah daerah dan dinyatakan remaja di sana melakukan arisan seks, dan itu menyebar. Ketika saya pergi ke sebuah daerah, kalau salah di Bandung, ditanya orang, Bapak ada hukum? Iya gitu Pak. Nah, saya waktu itu menjawab itu mungkin sebuah informasi yang keliru, tapi ini memang keluar di media waktu di media cetak koran sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, ada sebuah daerahnya arah ke sana lah, bukan daerah kemudian kita buka-bukanya nih. Itu memang ada diberitakan di sana. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, masalah ini tujuannya bukan ada baru kita bahas, tapi apa yang sampaikan Bu Mary tadi, sebelum ini terjadi berkembang harus kita berikan edukasi, sosialisasi, pembinaan kepada anak-anak. Nanti jalannya adalah sekolah harus bertanggung jawab untuk
mengantisipasi jangan terjadi baru berbuat. Makanya kemarin kita telah ditugaskan, diwajibkan, malah dipantau sekolah yang belum membuat SK tentang adanya kekerasan seksual mengantisipasi ini, maka dimunculkan. Nah, kita sudah mengirim itu dan mudah-mudahan nanti ini dapat kita tindaklanjuti karena ini program sekolah penggerak. Dan untuk bully kita termasuk adalah projek Ibu Mary. Ketika tahun 2021 sekolah kita dapat bantuan 10 juta untuk bully Bu Ira. Makanya kita fokus ke situ karena memang kita tetap dipantau, kemarin masih mengisi survei bully. Nah, tapi yang belum terjangkau yaitu kekerasan seksual, ini kita coba untuk mengapungkan masalah ini bukan karena terjadi, tapi karena anak belum paham dan mungkin kemarin terseleo dan tertulis dan terbuat, mungkin dia dilakukan oleh temannya pada dia. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, kalau sudah ada gerak-gerik siswa yang berbeda, baik sesama mereka maupun nanti sesama dengan guru, maka Bapak Ibu tolong ini kita lakukan semacam edukasi. Kemudian tolong guru BK dan tolong pantau habis-habisan anak yang mungkin perlu bantuan kalau ada ini terjadi. Tadi disampaikan oleh kawan-kawan, dan jangan kita melakukan sesuatu yang membuat anak tidak berani melapor. Kuncinya satu, yaitu adalah kerahasiaan, azas kerahasiaan. Jangan model sekolah lain lah Pak Ibu. Nah, baru sudah ngecek lakam, baru sampai lain, duduk gurunya, lalu buka ke guru lain di dalam kantor. Di mana taknya? Cuma karena nak mau buka Pak Ibu. Nah, karena itu adalah marwahnya kehidupan mereka. Karena itu adalah hak-hak mereka. Karena itu adalah geza dirinya, harga dirinya. Ketika itu dibuka, dia akan menjadi aib, akan menjadi fitnah, maka dia bisa-bisa menjadi bully bagi teman yang lain. Kau banyak kamu dituhi ada. Itu makolah, cituannya bertambah. Makanya guru BK, saya minta kalau iya sikapi itu jangan sempat itu dibuka sebelum masalah selesai, dan karena itu menyangkut marwah pribadi personal seseorang. Terima kasih sebagai tambahan Gus. Terima kasih Pak. Memang kita harus bertindak sebelum terjadi. Nah, silakan tadi yang menunjuk tangan Ibu Mila dengan Ibu Maria. Silakan Ibu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya hanya menambahkan sedikit saja upaya untuk pencegahan pelecehan seksual ini. Yang pertama yang ingin saya tambahkan itu memberikan atau membuat lingkungan senyaman mungkin, baik itu kepada guru maupun kepada siswa. Contohnya saja begini, ketika sekolah kita yang sangat luas ini, tidak semua bisa kita pantau dengan apakah itu CCTV atau mata kita langsung. Namun ada sisi-sisi, sudut-sudut yang memang tidak bisa kita pantau. Nah, jadi sudut-sudut tersebut harus kita bikin senyaman mungkin. Tidak hanya sudut itu sebenarnya, semua lingkungan sekolah kita ini kita buat senyaman mungkin sehingga niat yang awalnya ingin melakukan pelecehan seksual itu tidak jadi dilakukan karena dia lingkungan yang nyaman tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang akan kita lakukan itu adalah ini bagian dari sosialisasi seks edukasi juga, yaitu membuat baliho, pamflet ataupun spanduk-spanduk yang berbunyi pencegahan pelecehan seksual. Nah, ini juga bisa kita buat melalui grafiti-grafiti di pagar-pagar sekolah yang memang boleh kita ukir, boleh kita buatkan seninya. Di sini seni itu menyampaikan kepada siswa ataupun kepada masyarakat lingkungan sekolah ini pencegahan pelecehan seksual. Nah, mungkin itu saja tambahan dari. Ada satu lagi, Bos. Ini untuk seleksi gitu ya. Untuk seleksi siswa yang akan masuk ataupun guru yang akan bergabung dengan kita, saya rasa juga perlu dimasukkan ke dalam poin-poin tertentu bahwasanya
baik guru maupun siswa ini tidak ada jejak kasus sebelumnya sudah pernah atau korban melakukan pelecehan seksual. Mungkin itu saja dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mila. Satu lagi kita mintakan kepada guru sosiologi Ibu Madia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya sedikit menambahkan dari pendapatnya Ibu Mila. Karena di sini kekerasan seksual dan penyimpang seksual itu berbeda, namun sama-sama melanggar norma agama, norma kesehatan, dan norma adat. Jadi saya rasa di sini perlu menambahkan sosialisasi kepada siswa, juga kepada kita sebagai guru, untuk menjelaskan kepada anak dampak pada kesehatan yang diakibatkan dari penyimpangan atau kekerasan. Terus yang kedua, bagaimana caranya membangun siswa yang menjadi korban seksual, kekerasan seksual, untuk berani melapor kejadian yang telah diterimanya. Mungkin sampai hari ini kita belum melihat, rasanya tidak sia-sia juga siswa menulis hal itu di penilaian tersebut. Mungkin dia bisa saja dia menerima kekerasan seksual namun tidak bisa diungkapkannya karena tidak berani atau menganggapnya aib. Jadi kita perlu menjelaskan bahwa korban itu bukanlah sebuah aib yang memalukan, cuman dia harus menyelamatkan dirinya. Terus bahan introspeksi diri mungkin bagi kita bersama. Jadi mungkin dari pakaian kita atau penampilan kita sebagai guru, termasuk saya sendiri, mungkin itu perlu kita perbaiki, introspeksi bagi kita semua. Karena seperti saya sendiri contohnya ketika menulis di papan tulis, karena siswa kita itu adalah siswa-siswa yang sudah dewasa, kalau di ibarat kata pepatah Minang lah patut menikah. Jadi kita perlu hati-hati di situ. Itu merupakan bahan introspeksi diri bagi saya sendiri juga. Terus saya sarankan di sini sekali-kali diselipkan sosialisasi dari Ustadz dan kesehatan untuk mensosialisasikan kekerasan seksual dan penyimpang seksual di sekolah. Mungkin itu bisa difasilitasi oleh pembina OSIS atau unsur pimpinan. Ini sudah itu termasuk LGBT yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. LGBT itu terkadang kita tidak sadar bahwa siswa kita di belakang itu ternyata banyak siswa yang melapor bahwa ternyata ada laki-laki yang dekat dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi LGBT itu merupakan bagian-bagian dari penyimpang seksual, yang mana mengintip siswa perempuan di WC itu juga termasuk kekerasan. Sementara WC kita yang di belakang itu ada yang bolong, terus bisa diintip, termasuk waktu di jam sholat siswa mungkin ambil wudhu. Nah di sana nanti dia menerima perilaku penyimpang seksual atau kekerasan seksual. Terus ketika melakukan razia, siswa perempuan seharusnya dirazia oleh siswa perempuan. Contohnya siswa yang pakai lipstik atau mencek shot atau segala macamnya, siswa perempuan dicek oleh guru perempuan. Mungkin itu tambahan dari saya. Yang paling penting poinnya di sini adalah sosialisasi dari Ustadz atau guru agama kita, bisa Pak Enur, Pak Dasril, dan Pak Yanto. Terus ditambah dengan para medis, bagian kesehatan untuk mensosialisasikan dampak-dampak dari kekerasan seksual dan penyimpang seksual. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah dijelaskan oleh guru sosiologi, oleh Ibu Ira, oleh Ibu Mary, dan Bapak Kepala Sekolah, bahwa tugas kita sangat berat, karena itu ada seperti yang dikatakan Bu Mary, tapi belum terapung ya Pak Anto, belum terapung. Kemudian ada lagi tambahan, Bu Zee, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai topik yang sebentar ini kita perbincangkan, mohon maaf, saya orang yang tertua di sini ya bos ya. Menghitung hari. Satu hal yang saya lihat dan terlihatnya sudah
terbiasa oleh murid kita. Ringan tangan. Seorang murid perempuan ringan tangan ke saudara laki-lakinya. Terkadang saudara laki-lakinya sudah merasa dimalukan karena ada guru yang melihatnya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kita simak dari Ibu Maria, Ibu Mila, bagaimana trik mensosialisasikan sesuai permintaan Pak Kalau yang Ibu dari sosiologi itu memberikan ke guru agama, ke ustadz, ke apa. Tapi sebenarnya kita semua bisa. Kita pisahkan Arijal sama Arijal. Arijal oleh Bapak. Kita pisahkan Anissa sama ibu-ibu. Kita semua bertanggung jawab mensosialisasikan. Bapak ke siswa putra, murid putra, kita perempuan ke yang putrinya. Kita buka kartu di situ. Kita buka kartu apa saja. Tidak ada yang kita tutupi. Jadi apakah itu ringan tangan, mulut yang terlontar tidak karuan. Jadi segala macamnya bisa kita buka. Apakah itu sampai ke trik perempuan yang sekecilnya? Bagaimana cara bicara, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara melirik. Bahkan sumbang 12 pun kita perempuan insya Allah di Arijal dan Anissa itu bisa kita kupas. Jadi mungkin dulu sudah sangat lama. Setiap sholat Jumat, murid laki-laki pergi ibadah, murid perempuannya tinggal. Nah, semua Anissa itu dikontrol oleh guru perempuan semuanya. Di situ kita bagaimana kegiatan hari-hariannya, kebersihan, segala macamnya kita kaji. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Mungkin itu salah satu yang bisa dicobakan. Sambil mengganti istilahnya kegiatan Dharma Wanita juga bisa. Jadi itu saja mungkin barangkali sebagai jalan keluar sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, ingin menambahkan. Jadi sebetulnya peluang hal-hal ini terjadi sebagaimana yang sudah kita ketahui karena adanya peluang. Jadi kita kembali sebagai guru. Yang pertama, jangan sampai anak dalam kelas itu sampai duduk berduaan dengan laki-laki atau perempuan itu duduk. Ya, jadi karena terlalu akrab, jadi siswa ini duduk laki-laki sampai perempuan kan nanti deretnya kan sudah ada laki-laki dari 2 deret ini, perempuan 2 deret ini. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kemudian jangan juga diberi peluang dalam berdiskusi boleh saja dicampur laki-laki perempuan, tetapi tempat duduknya itu jangan memberikan peluang mereka untuk untuk melakukan hal-hal untuk berakrab-akraban. Jadi jangan diberi peluang itu dalam kelas. Sampai dalam pemberian tugas-tugas diskusi di luar, jangan sampai diberi anak itu peluang untuk bekerja berdua-duaan. Nah, saya sering kalau sudah jam pulang sering mengumumkan pagar ditutup lagi, tidak ada lagi yang di belakang, apalagi yang berdua-duaan. Nah, itu mungkin salah satunya. Nanti Bapak dan Ibu guru bisa juga membantu mensosialisasikannya di kelas. Kalau bel sudah berbunyi, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan diskusi, silakan pulang. Karena peluang-peluang seperti itu membuat hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Karena mungkin juga kita yang disalahkan melakukan, menyediakan atau memfasilitasi untuk diskusi. Jadi yang pertama kita kurangi memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang membuat dia semakin akrab, duduk berdua tadi, kemudian dalam berdiskusi. Kemudian terakhir perlu juga disampaikan nanti sebagaimana usul Pak tadi, sosialisasi ini di dalam kepada orang tuanya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sebagai apa saja ya,
ada suatu ceramah kita dengar, ya, ada seseorang bertamu ke rumahnya, seorang ustaz bertamu ke rumah seseorang, ya. Kemudian di rumah itu sudah ditemukan orang tuanya sudah bertemu, kemudian anak-anaknya sudah bertemu. Apa kata yang tamu tadi? Tumben malam minggu tidak keluar. Merasa heran dia kepada anak orang punya rumah ini, tidak keluar malam minggu kepada wanita tersebut. Bagaimana pendapat Bapak Ibu, perasaan tamu, pemikiran tamu ini bagaimana terhadap, berarti dia mengatakan anak ini apa itu? Yang pertama patuh, yang kedua tidak boleh bergaul. Begitulah kondisi. Tidak hanya orang tua yang bodoh, tetapi juga orang-orang yang memiliki kemampuan akademik tinggi pun dia akan merasa itu kurang pas kalau anak gadis tidak keluar pada minggu. Tumben sekarang tidak keluar katanya, kan berarti tidak ada pemahamannya terhadap agama ataupun terhadap norma-norma lain. Dia masih menyangka kalau anak gadis tidak diapeli berarti anak gadis ini orang yang terkebelakang atau tidak pandai bergaul. Jadi apa yang saya maksudkan, perlu juga sosialisasi kepada orang tua. Ada juga orang tuanya itu kan bangga anaknya keluar ramai-ramai bersama teman-temannya, bercampur baur gitu. Ada juga orang tuanya itu betul-betul menjaga kesopanan anaknya. Nah, sebagaimana sampaikan Pak U tadi, kita juga perlu sosialisasi dari guru agama yang memiliki pemahaman agama. Jadi kepada anak-anak juga ditekankan, jangan bangga kepada anak-anak yang sering keluar malam. Banggalah kepada anak-anak perempuan, anak perempuan yang hanya di rumah saja tapi mampu membantu orang tua dan beribadah. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang kan orang tua kan merasa apa pula kalau anaknya keluar. Ini sebetulnya itu tidak baik. Yang baik adalah anak perempuan itu di rumah. Itu saja. Mungkin nanti kita cari waktunya ya Pak kita cari Buya yang akan menyampaikan, yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Anto. Apakah masih ada dari Bapak Ibu sumbang pendapatnya masalah kekerasan seksual, apa yang harus kita lakukan? Masih ada Bapak Ibu? Apakah masih ada? Kalau enggak, kita mintakan untuk yang terakhir kepada Bapak pengawas kita, Bapak Yul, kepada Bapak, silakan. Terima kasih Bu. Kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari pandangan umum dahulu tentang PMM kita ini, walaupun nanti akan sampai menyentuh kepada persoalan yang akan kita coba cari solusi dan sudah dirancang-rancang tadi. Pertama, kembali kami ulang-ulangi lagi bahwa ayo, yang kita diskusikan itu memang berdasarkan data, bukan asumsi. Contoh evaluasi yang pertama tadi, maka disarankan untuk kedepannya, kalau kemarin kita lakukan digitalisasi, indikator target kita di digitalisasi itu tuh apa? Apakah memang membuat siswa jadi YouTuber? Atau dari 100 orang guru 80% sudah menggunakan strategi produk atau sudah menggunakan yang paling sederhana alat HP lah umpama, atau peralatan digital dalam pembelajaran, karena targetnya nanti ke siswa. Jadi jangan rombak itu, makanya indikator dulu. Kalau dulu indikatornya siswa membuat menjadi YouTuber, membuat YouTube, tentunya kita harus lihat berapa persen kita arahkan siswa untuk itu. Dan itu yang hari ini kalau bisa sebelumnya kita berikan semacam, mungkin melalui Google Form, semacam survei, sudah berapa banyak siswa yang bisa melahirkan video, target kita berapa, itu yang kita refleksi, ketercapaiannya berapa.
Atau kalau target kita di awal indikatornya dengan diadakannya umpama kemarin pelatihan digitalisasi, maka sudah 90% guru melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran digital. Maka itu nanti yang kita lakukan survei sudah berapa, apakah melalui survei atau melalui kegiatan observasi atau supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Karena itu adalah tugas utama kepala sekolah. Walaupun nanti melalui tim. Data itulah nanti yang kita bahas di sini, Bapak Ibu. Umpama kemarin kita persoalan kita masalah digitalisasi. Dan kita sudah buat programnya yang targetnya kita waktu itu data sebelumnya yang menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran baru 40%. Ini hasil apakah itu survei, observasi atau supervisi bahwa data kita teman-teman pendidik, tenaga pendidik yang menggunakan digitalisasi baru 70%. Kemudian kita targetkan waktu itu 90%. Nah, ini data yang terakhir, baru 80%. Maka di sana baru nanti kita munculkan yang 20% yang belum, itu mungkin apa persoalannya. Kemudian yang sudah nambah, yang sudah berhasil, apa nanti kiat-kiatnya bagaimana teman-teman supaya semuanya menggunakan itu. Maka kata kunci adalah setiap program kerja indikatornya apa, tujuannya apa. Terus yang sekarang kita tadi secara umum masih juga berdasarkan asumsi-asumsi, mungkin IKO, mungkin itu dan segala macam. Sementara nanti kita akan dilihat di rapor pendidikan keberhasilan kita untuk program masalah pencegahan kekerasan seksual itu akan terlihat nanti tentu pada hasil rapor pendidikan kita ke depannya. Maka untuk itu, kalau itu sudah kita tetapkan bahwa program kerja kita tentang pencegahan kekerasan seksual, tampilkan dahulu datanya di mana yang membuat kita rendah itu. Itu kan ada pada survei-surveinya, kan ada indikatornya di sana. Itu yang akan kita perbaiki, berangkat kita dari di situ. Apakah itu karena memang pendidik dan tenaga kependidikan belum memahami apa itu definisi, bagaimana itu penampakannya kekerasan seksual itu, bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa yang bisa tidak menyentuh istilah-istilah kekerasan seksual itu, apakah itu dari guru atau sumber lainnya, mungkin karena pergaulan siswa dengan menggunakan media ini umpama, atau mungkin karena ada aktivitas-aktivitas yang lainnya yang memicu indikator, lagi-lagi indikator kekerasan seksual yang ada pada AN pada rapor itu kita jadi rendah. Karena nanti kita akan dilihat di sana lagi. Kalau kita akan dilihat di sana lagi, ya samalah kira-kira Bapak Ibu. Kalau lakukan ujian kepada siswa, ada 1, 2 atau 3 orang siswa, indikator 4-5-nya masih kurang, maka indikator 4-5-nya itu yang akan kita jadikan bahan materi untuk memperbaiki, yang nanti itu juga yang akan kita lihat. Jangan begitu awai aja, tawai nendak patut di awai, taube nendak patut di ube. Artinya lagi, ayo tampilkan data yang menyebabkan kenapa masalah iklim, khususnya kalau ada yang menyentuh kekerasan seksual, ada yang menyentuh bullying, kita tampilkan data apa kira-kira, pertanyaannya dahulu, kuesionernya dahulu, yang sehingga melahirkan indikatornya itu, dan itu yang akan kita perbaiki. Jangan mungkin tegak deko agaknya, atau ikut termasuk itu agaknya, itu kita nggak, jangan juga berasumsi-asumsi. Ayo, itulah intinya. Melahirkan program berbasis data. Datanya dulu dari mana, kenapa kok kita katakanlah turun, katakanlah rendah sedikit, atau katakanlah belum berangkat lagi, apa datanya yang menyebabkan, indikatornya yang menyebabkan seperti itu, identifikasi itu.
sehingga nanti solusinya memang seperti tadi umpama barangkali kalau dia menyangkut ke guru, tentu memberikan pemahaman apa itu kekerasan seksual, apa contoh-contoh perilaku yang menampakkan kekerasan seksual itu, apa contoh umpama kalau seandainya ada kata-kata yang menyangkut dengan itu, dan siapa nanti yang bisa, yang bagus. Kalau seandainya kita datangkan penceramah, tentu dengan ceramah. Kalau kita nanti umpama akan lakukan melalui peringatan melalui poster-poster umpama tentang perilaku kita yang barangkali kita tidak tahu bahwa itu adalah kekerasan seksual, mungkin dengan menempelkan beberapa poster yang menyangkut tentang perilaku-perilaku yang mungkin kita masih ragu sebelumnya, itu juga salah satu solusi. Atau itu kalau dari sisi kita, kalau seandainya lebih banyak sekarang itu terjadi di tengah-tengah siswa, bukan penyebabnya kekerasan seksual itu dari guru umpama, bisa juga bersama-sama mungkin rumuskan topik-topik yang akan dilakukan oleh siswa saat muhadharah, yang topik-topiknya terkait dengan kekerasan seksual. Nanti dikuatkan mungkin oleh guru agamanya, dikuatkan oleh guru BK-nya. Kita akan melakukan muhadharah. Mungkin dalam 6 bulan atau 3 bulan ke depan mungkin ada 10 kali muhadharah. Ayo kita rangkum topik-topik apa yang akan disampaikan yang terkait dengan yang berbau kekerasan seksual tadi, yang berbau bullying tadi, yang mungkin dari sisi siswa mungkin mereka menganggap itu bagarah ala basawaknya, tapi ternyata itu terkategori ke bullying umpama. Tentu harus seperti itu, karena walaupun bagaimana ketajaman kita mengidentifikasi persoalan yang muncul akan menentukan keberhasilan kita nanti mencarikan obat untuk persoalan tersebut. Maka lagi-lagi Bapak Ibu kawan-kawan, tidak akan bisa hanya ayo datangkan saja lah Ustadz Buya, cari di sana yang paling ngotop, sana paling ngotop ini tuh yang Ustadz Isa apa namanya itu rasanya mungkin belum lagi akan mengobati, dan belum lagi mungkin banyak sebetulnya hal-hal lain. Kalau yang tadi mungkin dari asumsi saja baru, bisa saja nanti kami yakin umpama kalau Pak Kepala Sekolah, Pak Anto umpama menyuruh salah seorang siswanya untuk berdiri ke depan menyampaikan pendapatnya, sebetulnya pasti dia Pak Anto, ayolah nak, pasti dia Pak Anto bahu anak mungkin. Karena Pak Anto menyentuh anak dengan kasih sayang, dan itu rasanya sesuatu yang sudah kita sepakati di budaya kita bahwa sentuhan itu yang demikian itu bernuansa kasih sayang. Mungkin anak itu tidak akan menerjemahkan kekerasan seksual dalam menjawab indikator survei AN mereka. Mereka tidak akan menjawab begitu, tetapi kita sudah menyangka-nyangka saja bahwa itu termasuk kekerasan seksual. Bisa saja tidak seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu, ayo lagi-lagi lihat betul indikatornya apa yang membuat siswa kita itu mencerminkan dalam rapornya kita nilai kekerasan seksual, perundungan yang dalam kelas besarnya itu iklim sekolah. Kita lihat betul apa benar yang membuat melahirkan itu, baru kita obati di sana. Dan lagi-lagi obatnya tadi bisa obatnya kalau seandainya sumbernya dari kita pendidik dan tenaga kependidikan, tentu ada obatnya untuk kita. Kalau sumbernya umpama dari siswa sesama mereka, tentunya obatnya ada juga khususnya obatnya untuk mereka. Kalau sumbernya nanti umpama karena dari rumah tangga dan segala macamnya, tentu bisa juga kita kenakan obatnya untuk orang tua, dipanggil orang tua umpama, disosialisasikan kepada orang tua. Pak Ibu, kita datangkan ahlinya yang bagian
terutama perlindungan perempuan, perlindungan anak, yang di sana sering bicara tentang kekerasan seksual, bullying segala macam. Kita panggil orang-orangnya yang bagus, mungkin psikolog, kita hadapi pula orang tua, mungkin melalui kegiatan apa namanya itu. Ada orang tua dipanggil bersama-sama parenting, dan fokusnya di parenting, cara berkomunikasi kepada ananda-anandanya. Jadi Bapak Ibu, barangkali ayo lagi-lagi keberhasilan program yang akan PMM kita ke depannya yang kita rancang umpama hari ini tentunya lagi-lagi diukur dan akan dilihat terutama oleh yang punya proyek ini tentu dengan indikator yang sama. Di mana dia indikatornya? Di AM, survei lingkungan belajar. Kalau di sana indikatornya, ayo kita bersama-sama merumuskan kegiatan-kegiatan yang bisa akan menaikkan indikator yang mungkin rendah itu. Maka mau tak mau tentunya salah satu nanti bagian kalau bisa dari tim kecil untuk menyelesaikan persoalan ini, tolonglah di tim kecil nanti buka lagi mana dia rapor kita, mana dia survei yang mana yang menyatakan yang membuat itu rendah. Maka tadi sudah banyak masukan-masukan dari teman-teman apa kegiatan ke depan yang mesti kita lakukan. Maka kita ambil nanti kegiatan-kegiatan yang memang dapat mengobati hasil dari indikator survei yang rendah itu. Kalau seandainya hasil surveinya sudah tinggi, Anda perlu lagi, walaupun ada juga mungkin tadi beberapa usulan dari teman-teman, wak lakukanlah ini, wak lakukan A, wak lakukan B, dan ternyata kalau seandainya indikator yang menjadi produk dari perlakuan A itu sudah tinggi nilainya, untuk apa kita lakukan perlakuan tersebut? Mubazir kerja kita. Jadi Bapak Ibu, ayo wa ube nan saki, ba'a mencari nan saki, itulah identifikasi dululah, lihat data kita. Setelah dilihat data, identifikasi ma yang sakit itu, kemudian bagaimana bentuk sakitnya, apakah gatal, apakah berdarah, apakah kurap, itu lihat lagi dengan detail di indikator survei lingkungan itu atau AN itu umpama. Kalau sudah nampak, baru sesuaikan nanti obatnya yang dari tadi sudah banyak diusulkan oleh teman-teman, kita cocokkan obatnya nanti, karena tadi mungkin ada yang obat luka, tapi ternyata setelah kita identifikasi rupanya kata, kalau dilakukan obat luka, obat kata, mungkin merebak katanya gitu kan, supaya tepat nanti terobati. Kemudian nanti kalau bisa di tim kecil, bukan kalau bisa, harus di tim kecil tentukan indikator yang akan kita lakukan ini, indikator keberhasilannya apa, supaya tahu nanti apakah kita dengan menghabiskan dana sebanyak sekian, menghabiskan waktu sebanyak sekian, mengorbankan peserta didik. Kalau sekarang sudah 1 hari, itu memang membawa hasil kepada perbaikan kepada perbaikan peserta didik kita, kepada perbaikan iklim sekolah kita. Jadi itu Bapak Ibu, ini tidak tuntas untuk hari ini saja, harus ada finalisasi nanti timnya untuk menentukan identifikasi lagi lebih tajam yang sakit itu apa, tentukan obatnya, jangan hanya dari 1 atau 2 obat saja. Pak dokter saja memberikan obat, tidak cukup di paracetamol saja, ada vitaminnya, ada paracetamolnya, ada antibiotiknya, ada antisipasi antibiotik sekalian jangan kata-kata begonya. Kok alergi bagai hanya gelo anti alergi. Jadi ada vitaminnya, ada antibiotik, ada anti alerginya, ada paracetamolnya. Kira-kira seperti itu. Artinya di kegiatan kita nanti yang kita rancang itu tidak cuma melihat dari satu sisi. Dari gurunya apa yang bisa kita berikan, di kegiatan rutinitas kesehariannya apa juga yang bisa kita lakukan, atau mingguan seperti muhadaroh tadi umpama,
Siapa yang akan bertanggung jawab mencarikan materinya yang terkait dengan penyakit yang akan kita obati. Kemudian walaupun yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sekolah penggerak PMM ini sekali berapa, Bu? PMO ini sekali 2 bulan. Ini sebetulnya untuk memicu, men-trigger untuk kita menjadi pembiasaan melakukan ini. Kalau pemerintah tentukan sekali 2 bulan, alangkah lebih baiknya umpama setelah 1 bulan kita coba lihat sudah sejauh mana capaian kita. Untuk menentukan sejauh mana capaian kita butuh indikator, lagi-lagi butuh penanda. Iyalah sampai ke situ, sampai di mawar baru. Kemudian kita lakukan di sana langsung identifikasi dan refleksi apa persoalannya. Tidak hanya langsung hasilnya saja nanti setelah 2 bulan. Kita harus lakukan refleksi itu sebanyak mungkin. Kalau pas awaknya memeresu anak awak korojon itu harus dipokodok-kodok itu. Kalau orang timun hari ini harusnya kan orang timun umpama dia pupuk itu sebulan lagi dia pupuk. Nak sebulan lagi awak tengok dong. Setelah dia pupuk seminggu tengok dia tak mati kena pupuk cakogak atau lain cocok pupuk cakogak. Kemudian setelah 2 minggu tengok lagi. Jangan tunggu sampai 2 bulan tuh langsung ditambah pupuk berikutnya. Dengan kita hari ini umpama PMO ini kita mengobati persoalan yang ada di sekolah kita. Jangan tunggu 2 bulan saja lagi untuk melihat hasilnya. Kita coba lakukan program kegiatan. Ya kalau bisa bulan depan kita lihat. Kalau bisa 2 minggu ke depan kita lihat. Seperti yang kemarin kemarin kita obati dengan pembelajaran digitalisasi begitu umpama. Awak lihat lain minggu muko, awak tengok survei. Ala barat sama kawan-kawan pendidik menggunakan digital. Kemudian minggu berikutnya lihat lagi nambah atau tidak. Jangan hanya di penghujung saja dilihat. Kalau hanya di penghujung itu kita baru hanya sekedar menunaikan tugas untuk program pemerintah. Mau tak mau bagaimanapun Bapak Ibu, kerja kita lagi-lagi siswa itulah bentuk implementasinya. Barangkali demikian, mungkin terlalu panjang lebar untuk disampaikan. Tak lain tak bukan ingin melihat perubahan yang dilihat itu memang berbasis data, tidak asumsi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengawas kita yang telah mengulas PMO kita hari ini. Jadi yang harus kita lakukan, tetapkan atau indikator apa yang akan dicapai. Misalnya dalam digitalisasi sudah 90% guru menggunakan media pembelajaran digital. Kemudian pencegahan indikator pencegahan kekerasan seksual, kita lihat dari indikator soal AM-nya, apa yang menjadi kendala. Setelah itu baru kita tetapkan apa yang akan kita lakukan, obat apa yang akan mengobati penyakit yang akan ada di rapor pendidikan kita, semuanya berbasis data. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah PMO kita untuk baik. Maaf Bapak Ibu, ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah? Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup kita beri tepuk tangan dulu kepada pengawas kita. Bapak dan Ibu, ya seperti sampaikan tadi bahwa PMO itu sebenarnya kerjanya merefleksi. Merefleksi itu kilas balik ke belakang, mencolek-colek apa yang telah terjadi, apa yang nak lakukan, dan apa yang mungkin untuk diperbuat untuk masa akan datang. Jadi makanya kita terima kasih kepada Bapak Unipen yang mengingatkan pada kita kembali Bapak dan Ibu. Nah, ini bukan pekerjaan si A si B, tapi pekerjaan kita semua. Di dalam aturan PMO itu sampaikan itu dihadiri oleh pengawas dan penanggung jawab itu berada di sekolah. Pelaksanaannya Bapak dan Ibu adalah kita semua, mulai dari unsur pimpinan sampai kepada kita semua Pak Ibu. Nah, di awal-awalnya memang dalam pencerahan itu sekitarnya 10 orang, tapi kemudian bergeser seluruh guru GTK harus ikut di dalamnya.
Nah, apa yang disampaikan tadi, saya sampaikan sini Bapak dan Ibu. Ini langsung nanti bukti fisik ini diupload di channelnya SIM PKB sekolah, SIM PKB kepala sekolah. Ya, SIM PKB sekolah yang di dalamnya itu tanggung jawab pada kepala sekolahnya. Makanya akun yang ada sini adalah akun kepala sekolah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, laporan itu tidak banyak. Yang diminta adalah topiknya apa, subtopik apa, tadi sudah jelas. Tindak lanjut apa, isu masalahnya, kemudian rencana kegiatan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Yul tadi, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan, dan ke depan kita berbicara tentang data. Tolong nanti di bawah pantauan Gus, sudah ada SK Gus tentang siapa-siapa yang bekerja di penanggulangan kekerasan ini. Nah, kan sudah disebarkan SK ke kawan-kawan, malah diupload belum. Nanti kalau bisa selain ini Gus, dan kita dapat nanti bacakan, kalau bisa kopikan serahkan. Nah, ini sudah perintah Bapak Ibu, karena kita waktu pendek. Tolong nanti PMO berikut berapa siswa yang mungkin mendapat kasus pelecehan kah atau kekerasan seksual. Nah, berapa yang melapor, berapa yang sudah. Ini datanya, tapi jangan sebutkan anaknya. Nah, ini berbeda Bapak Ibu, Bu Mary. Rahasia itu, ini data harus dilaporkan. Sekian, tapi siapa orangnya tidak ada, tidak usah disampaikan. Nah, dan untuk guru di sini sampaikan Bapak Ibu. Nah, rencana kegiatan ini untuk kekerasan seksual misalnya ini. Nah, jangka pendeknya apa kegiatan yang diminta? Bulan Januari kemarin kita mengundang misalnya narasumber, misalnya keagamaan, mungkin juga mengundang psikolog. Jangka panjangnya tak seorang persen pun siswa kita yang mengalami kekerasan seksual. Itu adalah target akhir kita sesuai dengan panduan, sesuai dengan tutorial menggunakan pelaksanaan PMO ini. Nah, untuk itu pada Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, kita besok tidak ingin lagi berbicara tentang asumsi, tapi lebih banyak membahas data pergeseran perubahan-perubahan itu. Nah, untuk capaian katakanlah digitalisasi, di sini saya buat Bapak dan Ibu, kita coba lihat di sini nampak di dalam laporan kemarin ini untuk topik pertama, yaitu 100% guru kita telah menggunakan, bukan membuat ya, menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran. Jadi medianya nih Pak Ibu. Nah, kemarin kan masih ada yang belum, seperti sampaikan Bu Emma tadi. Nah, walaupun sudah, tapi mungkin perlu ditingkatkan. Maka kemarin masih kita manfaatkan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, Bapak Ibu, ini tugas kita semua. Untuk kekerasan seksual, saya memang minta kepada tim Gus, tolong serahkan SK itu. Nanti kita bentuk bagaimana trik-trik schedule-nya. Kita bekerja untuk menjangkau sehingga data ini dapat, tidak lagi asumsi. Kemudian untuk kegiatan digitalisasi, saya minta nanti kepada wakil dan nanti ada tim TPK, TPMPS untuk bekerja sama memantau kawan-kawan yang telah mampu membuat dan baru mampu menggunakan dan baru mungkin sifatnya kolaborasi dengan yang lain dalam pembuatan media dalam menggunakan digitalisasi ini, sehingga nanti data ini memang klop apa yang disampaikan oleh Pak Yul tadi, sehingga nampak sakit kita apa, obatnya apa. Saya melihat hari ini juga banyak kita baru sifatnya antaran dan asumsi. Ke depan sampai bulan Juni itu tidak lagi berupa asumsi-asumsi tadi, sehingga nanti di dalam laporan ini jelas. Demikian sebagai tambahan mungkin Bos, dan dapat kita sikapi bersama-sama. Pak Anton tadi mana? Nah, kalau Bos kepada kita semua, Bapak Ibu wakil dan Bapak Ibu TPK dan TPMPS, mari kita sikapi ini, dan juga kepada Ibu pembina OSIS juga sangat terlibat di sini. Nah, yang pada tua pembina OSIS ya, kita jumlahnya 5 kemarin, 6. Nah, nanti kita bahu-membahu dalam rangka menyikapi sehingga hal ini tidak terjadi, karena target kita isu-isu atau ada dari data anak mungkin terseleo atau memang kejadian, maka ini besok tidak ada lagi terjadi di sekolah kita. Itu sebagai tambahan. Terima kasih ke kami tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yulipen sebagai pengawas manajerial menjadi pedoman bagi kita.
menjadi semacam pengarahan bagi kita, sehingga ke depan memang ini tepat sasaran dan kita memang bergerak dari harapan pemerintah dan juga apa yang terjadi di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.